wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di sini kalian tahu nggak ada satu hal penting yang wajib kita lakukan loh sebelum kita memulai sholat ataupun ibadah lainnya, yaitu, ayo apa tebak? Yaitu adalah bersuci. Nah, bersuci dalam Islam salah satunya adalah berwudu. Apa itu wudu? Yaitu wudu tidak hanya membersihkan diri dari kotoran loh, tetapi juga untuk membersihkan hati agar ibadah kita diterima oleh Allah. Menurut bahasa dan istilah, menurut bahasa, wudu berasal dari kata al-wadha'ah yang berarti bersih ataupun indah. Tapi menurut istilah, wudu adalah cara bersuci menggunakan air pada bagian anggota tubuh tertentu sebelum melaksanakan ibadah. Nah, wudu juga merupakan syarat sahnya sholat dan syarat sah ibadah lainnya seperti tawaf, seperti membaca Al-Quran dan lainnya. Oke teman-teman, ketika kita ingin melakukan wudhu, kita harus memenuhi syarat-syarat sahnya wudhu. Syarat-syarat sahnya wudhu yang pertama, Islam. Kita orang Islam. Yang kedua adalah mumayyiz atau berakal. Yang ketiga, air yang kita gunakan adalah air suci mensucikan. Kemudian air yang ketika ingin menyentuh kulit tidak dihalangi oleh sesuatu apapun seperti cat atau pulpen atau titik atau sebagainya. Mungkin ketika kita ingin wudu, maka syarat-syarat sahnya wudu itu tadi harus kita penuhi terlebih dahulu. Rukun wudu adalah hal yang wajib kita lakukan. Tanpa salah satu rukun wudu kita menjadi tidak sah. Nah, rukun wudu tersebut terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga adalah membasuh tangan, kedua tangan hingga siku, yang keempat adalah mengusap kepala, yang kelima adalah membasuh kaki hingga mata kaki, yang keenam adalah berurutan. Nah, dengan melakukan rukun-rukun wudhu tersebut, maka sahlah wudhu kita, yang insya Allah ibadah kita pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, kita lanjut ke praktek tata cara wudhunya menurut syariat Islam. Niat dilakukan dalam hati tanpa dilafalkan. Saat air mulai menyentuh anggota wudhu pertama, hadirkan niat bahwa kita berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Membasuh kedua telapak tangan. Cuci kedua telapak tangan hingga pergelangan sebanyak 3 kali. Pastikan sela-sela jari, ujung jari, dan punggung tangan terkena air dengan sempurna. Tujuannya adalah membersihkan tangan yang akan digunakan untuk mengambil air pada tahap berikutnya. Berkumur-kumur. Ambil air dengan tangan kanan, lalu masukkan sebagian air ke dalam mulut untuk berkumur. Gerakan air di dalam mulut agar kebersihannya sempurna, lalu keluarkan dan ulangi sebanyak 3 kali. Membasuh wajah. Basuh seluruh wajah mulai dari tempat tumbuhnya rambut di bagian atas hingga ujung dagu di bagian bawah, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Gunakan kedua tangan agar air merata. Pastikan area bawah mata, lipatan hidung, dan area dekat telinga terkena air. Lakukan 3 kali. Membasuh kedua tangan hingga siku. Mulai dari tangan kanan terlebih dahulu. Basuh tangan dari ujung jari hingga siku. Pastikan air membasahi seluruh bagian, termasuk punggung tangan, telapak tangan, dan sela-sela jari. Lakukan sebanyak 3 kali, kemudian ulangi hal yang sama pada tangan kiri. Membasuh hingga siku merupakan bagian wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Mengusap kepala. Basahi kedua tangan, lalu letakkan di bagian depan kepala. Usapkan kedua tangan ke arah belakang kepala hingga tengkuk. Kemudian tarik kembali ke arah depan kepala. Mengusap kedua telinga. Mengusap telinga dilakukan dengan air baru. Gunakan kedua telunjuk untuk mengusap bagian dalam telinga dan ibu jari untuk mengusap bagian luar telinga. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki.
Mulailah dengan kaki kanan, basuh kaki dari ujung jari sampai mata kaki. Pastikan air mengenai seluruh bagian, termasuk sela-sela jari kaki dan tumit. Tumit sering terlupakan, sehingga Rasulullah SAW pernah memperingatkan, celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu. Lakukan 3 kali, kemudian ulangi pada kaki kiri. Dan setelah wudhu selesai, kita disunahkan untuk membaca doa wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين آمين. Teman-teman, dalam wudhu ada beberapa perkara yang dapat membatalkan wudhu kita. Perkara tersebut jika kita lakukan, maka akan batal wudhu kita dan kita harus mengulangi wudhu. Perkara-perkara tersebut, yang pertama, yaitu keluarnya sesuatu dari 2 lubang, atau keluar sesuatu dari kubul awit dubur, seperti contohnya buang air kecil, buang air besar, kemudian buang angin. Itu yang pertama. Yang kedua, bersentuhnya kulit laki-laki dan kulit perempuan yang sudah baligh atau yang bukan mahram. Kemudian yang ketiga adalah hilangnya akal karena tidur atau hilangnya akal karena gila. Dan masih banyak lagi, seperti misalnya menurut sebagian ulama, memegang kemaluan salah satunya adalah yang membatalkan wudhu. Wudhu memiliki banyak hikmah. Selain membersihkan diri, wudhu juga membersihkan hati, menambah ketenangan dan menghapus dosa-dosa kecil. Dengan berwudhu, ibadah kita menjadi lebih sah dan lebih sempurna. Setelah kalian melihat dan mendengar penjelasan dari kami dari video ini, maka ada beberapa pertanyaan untuk mengukur pemahaman kalian. Yang pertama, setelah kalian melakukan wudhu dan kalian buang hajat atau buang angin, apakah wudhu kalian itu masih bisa digunakan untuk sholat atau ibadah lainnya, atau batal? Yang kedua, apabila kamu sedang wudhu dan meninggalkan salah satu rukun wudhu, apakah wudhu kamu tetap sah atau tidak? Teman-teman, dari 2 pertanyaan tadi, silahkan jawab di kolom komentar ya. Sekian dari kami, terima kasih untuk kalian yang telah menonton. Dan semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta kasih saran di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.